Halo, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita mau bahas situasi ekonomi Indonesia terkini. Rasanya nggak bosan-bosan kita bahas kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Beberapa video saya yang lalu juga membahas secara langsung tentang situasi ekonomi Indonesia. Belum lagi video pembahasan mengenai investasi, juga ada yang nyerempet-nyerempet membahas kondisi ekonomi Indonesia. Sayangnya, yang kita bahas tentang kondisi ekonomi Indonesia ini masih mengenai faktor-faktor yang negatif berdasarkan data dan fakta yang ada tentunya. Pada pembahasan kali ini juga yang akan dibahas masih perihal faktor negatif yang akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Apakah itu? Saksikan sampai selesai video ini agar tidak salah memahami dan bagi Anda investor dapat mulai merencanakan strategi agar terhindar dari kerugian atau setidaknya strategi untuk meminimalisir risiko. Sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe channel ini agar Anda selalu terupdate dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari saya seputar keuangan. Sejak dilantik pada bulan Januari lalu, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump sudah menebar ancaman kepada dunia untuk memberlakukan tarif tinggi untuk barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat. Dan ancaman tersebut direspon oleh negara-negara besar, salah satunya China, dengan mengatakan akan memberlakukan tarif yang sama kalau hal tersebut terjadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya perlu jelaskan sedikit apa itu tarif yang akan dikenakan oleh Amerika Serikat. Jadi, tarif tersebut adalah pajak yang akan dikenakan oleh Amerika Serikat atas barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat. Contohnya, jika Anda seorang pengusaha mebel, terus menjual mebel Anda ke Amerika Serikat, maka saat mebel Anda masuk ke Amerika, maka mebel Anda akan dikenakan pajak yang tinggi. Artinya, kalau saat masuk ke Amerika mebel Anda dikenakan pajak tinggi, maka otomatis harga jual mebel Anda di Amerika akan mahal dan kemungkinan tidak akan bisa bersaing dengan produk lokal. Terus apa sih si Trump itu pakai memberlakukan tarif tinggi tersebut? Alasannya kenapa? Nah, jawabannya karena Trump ingin melindungi produk dalam negerinya dan otomatis juga melindungi industri dalam negeri Amerika. Terlebih, Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan, dan dengan mengenakan tarif tinggi, maka Trump ingin agar barang-barang yang masuk ke Amerika itu berkurang. Lalu, apa sih itu defisit neraca perdagangan? Bahasa gampangnya, neraca perdagangan itu adalah perbandingan antara jumlah barang-barang yang dikirim keluar Amerika atau suatu negara alias ekspor dengan barang-barang yang masuk ke Amerika alias impor. Nah, kalau defisit neraca perdagangan itu artinya jumlah barang-barang yang masuk ke Amerika itu lebih banyak dibandingkan dengan barang-barang yang keluar Amerika. Kita lanjutkan. Amerika itu mengenakan tarif masuk atas barang-barang Indonesia yang masuk ke Amerika itu sebesar 32%. Ini angka yang sangat tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik, akumulasi Januari dan Februari tahun 2025 itu nilai ekspor Indonesia ke Amerika itu jumlahnya mencapai 4,6 miliar dolar Amerika. Dan Amerika adalah salah satu negara dari 5 besar negara terbesar tujuan ekspor Indonesia. Menurut data juga mengatakan bahwa Amerika merupakan penyumbang terbesar surplus perdagangan non-migas Indonesia pada tahun 2024. Angka surplus perdagangan Indonesia-Amerika itu mencapai 16,08 miliar dolar dari total surplus perdagangan non-migas pada tahun 2024 yang berjumlah 31,04 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya, lebih dari separuh surplus tersebut disumbang dari perdagangan dengan Amerika Serikat. Ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat itu meliputi produk-produk garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati. Jadi, bagi Anda yang saat ini memiliki investasi di saham-saham di industri tersebut, agar berhati-hati. Berdasarkan data perdagangan antara Amerika dan Indonesia,
maka dengan dikenakan tarif sebesar 32%, jelas akan sangat memukul industri di Indonesia yang selama ini menjadikan Amerika sebagai pasarnya. Nah, menurut analisa, ada beberapa dampak pengenaan tarif oleh Amerika tersebut terhadap ekonomi Indonesia. Yaitu yang pertama, kebijakan tarif Amerika tersebut berpotensi menekan rupiah lebih dalam. Saat ini aja nilai rupiah sudah melemah hingga 16.700-an per dolar Amerika. Dan bisa lebih dari 17.000 per dolar dalam beberapa hari ke depan. Dampak yang kedua adalah PHK massal. Selain tekanan terhadap rupiah, perusahaan-perusahaan besar yang bergantung pada dolar Amerika juga berisiko mengalami kesulitan keuangan. Akibatnya, PHK massal bisa terjadi dalam waktu dekat. Menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, di awal tahun 2025 saja sudah ada 45.000 buruh yang terkena PHK. Dan masih ada lagi sekitar 16.000 buruh lagi yang masih dalam proses verifikasi. Dampak yang ketiga adalah terganggunya hubungan bisnis antara perusahaan besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bakal ada efek berantai terhadap sektor usaha kecil yang bergantung pada perusahaan besar. Kemudian dampak yang keempat, itu potensi penurunan penerimaan pajak negara karena adanya perlambatan ekonomi. Saat ini aja penerimaan pajak itu sudah turun 30% loh. Luar biasa penurunannya. Kemudian dampak kelima, daya beli masyarakat akan semakin tergerus. Sekarang saja daya beli masyarakat sudah melemah. Misalnya saja terlihat pada momen mudik, baik dari sisi jumlah pemudik maupun perputaran uang yang turun sekitar 24%. Nah, yang dampak terakhir adalah dampak sosial yang tidak bisa diabaikan adalah potensi peningkatan angka kriminalitas akibat memburuknya kondisi ekonomi. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa mayoritas ahli ekonomi yang disurvei oleh LPM UI berpendapat bahwa ekonomi Indonesia saat ini dan 3 bulan mendatang akan suram, yang mana sudah saya bahas di video saya yang lalu. Hampir semua data ekonomi saat ini mengkonfirmasi tentang adanya masalah pada perekonomian Indonesia. Dari deflasi yang dialami secara berturut-turut di Januari dan Februari tahun 2025, daya beli masyarakat yang melemah, salah satunya karena tingginya angka pengangguran karena imbas banyaknya PHK, dan terakhir terlihat dari momen mudik lebaran yang nyaris tak terasa sensasinya karena sepi. Jumlah pemudik tahun ini saja turun drastis sebesar 24%. Ya pantas saja perjalanan mudik kelihatannya lancar, kemudian harga bahan pokok juga aman-aman aja, dan saya perhatikan banyak pedagang kaki lima yang sudah membuka lapaknya sejak hari kedua Lebaran. Jadinya saya tidak susah mencari makanan atau jajanan nih di masa mudik tahun ini seperti tahun-tahun dulu. Saya tidak akan membahas mengenai apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk menghadapi situasi ini, karena saya yakin pemerintah punya tim ekonomi yang pasti sudah teruji, baik pengetahuan maupun pengalamannya. Jadi kita serahkan saja kepada pemerintah. Mereka pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, penting untuk diperhatikan agar elit politik dan kita juga sebagai masyarakat agar menghindari narasi-narasi yang dapat memecah belah bangsa. Konsolidasi politik, ekonomi, dan sosial sangat penting saat ini untuk menghadapi potensi krisis yang lebih besar. Saran saya, kita agar lebih bijaklah dalam mengatur keuangan. Sebaiknya agar rumah tangga memprioritaskan belanja kebutuhan pokok dan membatasi pengeluaran yang tidak perlu. Oke, semoga Allah melindungi negeri kita tercinta Indonesia ini dan melindungi kita semua. Semoga pemerintahan Pak Prabowo dapat menemukan strategi jitu agar ekonomi Indonesia terhindar dari ancaman dan terus maju untuk mensejahterakan rakyatnya. Silahkan share video ini agar semakin banyak orang yang tercerahkan dan memahami kondisi saat ini. Terima kasih atas kunjungannya dan sampai jumpa lagi di video-video kami yang lainnya.